Cahaya membutakan tim Tangwulin yang terdiri dari 6 orang saat mereka melangkah ke aula sidang ke-12. Setelah itu cukup redup bagi mereka untuk melihat sekeliling mereka. Mereka menemukan diri mereka di aula yang identik dengan sidang ke-11. Tanpa membuang waktu, Su Lizzie dengan cepat membagikan roti kacang merah kepada anggota tim lainnya. "Perhatikan kerja tim kalian ya guys," ucapnya. "My Blood Tas Bin Buns dapat meningkatkan kekuatan fisik Anda hingga 50% dan kekuatan jiwa Anda hingga 20%. Master jiwa tipe kekuatan atau master jiwa dengan esensi darah yang kuat akan memiliki kekuatan fisik yang lebih ditingkatkan. Saya menyebutnya efek haus darah." Petik 2. Mata semua orang tertuju pada Su Lizzie. Tidak satupun dari mereka memperhatikan pintu cahaya yang menghilang di belakang mereka. Roti kacang merah ini meningkatkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa. Dan dia bahkan bisa memberikan satu untuk semua orang. Benar-benar master jiwa tipe makanan yang luar biasa. Apakah itu benar-benar hanya keterampilan jiwa ketiganya? Su Lizzie tersenyum kecut. "Saya sendiri sedikit terkejut. Guru saya memberitahu saya bahwa itu adalah keterampilan jiwa varian. Efeknya mungkin kuat, tetapi hanya bertahan selama 3 menit. Itu juga akan membuat Anda dalam kondisi lemah setelah kedaluarsa, yang lamanya berbeda di antara orang-orang. Wulin, misalnya, mungkin hanya akan lemas selama 10 menit. Namun, jika Anda mengandalkan kekuatan spiritual untuk bertarung dan memiliki konstitusi yang lemah, saya pikir kondisi melemah akan bertahan sekitar 1 jam. Petik 2. Haus darah berlangsung selama 3 menit. Tangwulin menelan ludah, matanya tertuju pada roti kacang merah di tangannya. "Apa yang terjadi jika saya makan lebih dari 1? Su Lizzie dengan panik melambaikan tangannya. "Tidak, jangan makan lebih dari 1. Efek sampingnya akan terlalu besar jika Anda melakukannya. Nah, Anda mungkin bisa menangani 2, tetapi efek haus darah hanya akan bertahan 1 menit, efeknya akan menjadi 2 kali lebih kuat, dan Anda akan menjadi lemah sepanjang hari sesudahnya. Tidak ada tubuh orang lain yang cukup kuat untuk makan 2, dan jika mereka melakukannya, mereka akan mati." Haus darah seharusnya menyalakan kekuatan jiwa dan esensi seseorang untuk mengeluarkan ledakan kekuatan, tetapi roti memungkinkan ini terjadi tanpa efek samping permanen. Jadi, untuk amannya, jangan makan lebih dari 1 kali sehari. Petik 2. "Ini cukup menakjubkan," seru Yue Zhengyu. Su Lizzie tidak berpartisipasi dalam satu pertempuran di seluruh serangan menara, tapi itu hanya akal sehat untuk master jiwa tipe makanan seperti dia. Ini tidak membuat siapapun kesal karena mereka semua tahu bahwa, tanpa roti babinya, mereka akan menghabiskan semua kekuatan jiwa mereka dan tidak akan pernah sampai sejauh ini. Sekarang dia mengungkapkan rahasia yang dimasukkan ke dalam roti kacang merahnya yang mengejutkan. Saat semua orang menyimpan roti mereka, pintu logam raksasa aula itu mulai bergemuruh. "Bersiap untuk bertempur," Tangwulin berteriak. Binatang petir dari percobaan ke-11 telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka, seperti halnya naga kadal iblis. Jika bukan karena Tangwulin, naga itu akan menjadi lawan yang jauh lebih menantang. Dengan 2 makhluk jiwa terakhir yang segar dalam ingatan mereka, pikiran tentang binatang percobaan ke-12 akan mengisi mereka dengan antisipasi. Mereka tidak mungkin cukup beruntung untuk dengan sempurna melawan setiap makhluk jiwa yang mereka temui. Pintu bergeser hingga berhenti bergerigi, dan mereka menyaksikan pembukaan dengan napas tertahan, menunggu untuk melihat bagaimana keberuntungan akan memperlakukan mereka kali ini. Seekor binatang buas muncul dari kegelapan, gerakannya kasar dan berat. Kepalanya terkulai saat melangkah ke aula, tapi meski begitu, binatang itu berdiri lebih dari 10 meter. Itu memiliki kerangka besar, dengan bahu terbentang 7 meter dan lengan seperti pilar yang bisa menahan langit, tebal dan kokoh. Sosoknya memancarkan kekuatan agung, yang bahkan naga kadal iblis akan meringkuk sebelumnya. Mata Yuanen Yehui berbinar begitu dia melihatnya. Apakah itu Diamond Baboon? Diamond Baboon adalah makhluk jiwa tipe kekuatan, salah satu tipe kera terkuat. Bahkan, kekuatannya bahkan melampaui kera raksasa Titan. Diamond Baboon terbesar berdiri lebih dari 40 meter, Goliat sejati dari binatang buas dengan kekuatan yang sesuai dengan ukurannya. Mereka dieluk-elukan sebagai salah satu makhluk aneh di dunia binatang jiwa. Beberapa memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada Diamond Baboon, dan itu pasti bisa mengklaim sebagai raja kekuatan. Kekuatan Diamond Baboon terletak pada kekuatan murni, dan kekuatan menyebabkan kecepatan yang menakutkan. Ini membuatnya mendapatkan gelar Raja Hutan. Namun kera raksasa Titan tetap unggul, bukan karena kekuatan atau kemampuannya, tetapi karena kecerdasannya. Sebagai perbandingan,
Diamond Babun adalah semua otot dan tidak punya otak, dan disitulah letak kelemahan terbesarnya. Binatang jiwa tipe kera umumnya lebih pintar dari binatang jiwa lainnya, tapi Diamond Babun melawan tren ini. Malah, beberapa orang bertanya-tanya apakah mereka punya otak. Mereka memiliki watak yang kejam, suka membantai orang lain, dan sepertinya bertindak berdasarkan naluri saja. Terlepas dari kekuatan mengerikan mereka hanya memiliki satu skill jiwa, Enrage. Seperti namanya, itu menghasilkan efek yang mirip dengan yang disebabkan oleh roti kacang merah Sulizi. Tidak seperti haus darah, bagaimanapun, Enrage menekan tubuh pengguna, bukan kekuatan jiwa mereka, dan bahkan memberikan dorongan yang lebih besar dari kekuatan yang bisa mencapai setinggi 50%. Binatang jiwa 1000 tahun dengan hanya satu keterampilan jiwa sangat langka. Untuk master jiwa lainnya, Diamond Babun hanya akan merepotkan untuk ditangani, tetapi mengingat jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, itu sempurna untuk Yuanen Yehui. Ini akan menjadi anugerah luar biasa baginya untuk mendapatkan keterampilan jiwa Enrage. Saya menginginkannya, kata Yuanen Yehui. Baik, Tang Wulin mengangguk padanya. Kami akan melakukan yang terbaik. Diamond Babun ini berada di sekitar level 5000 tahun. Sebagai makhluk jiwa tipe kekuatan, ia memiliki kekuatan, kecepatan, dan pertahanan fisik yang tangguh. Sebagai imbalan karena tidak memiliki kemampuan jarak jauh, itu tak tertandingi dari jarak dekat. Dengan tim mereka saat ini, apakah mereka bisa atau tidak bisa mengalahkan itu adalah lemparan koin. Realitas situasi suram mereka terpancar dari wajah Yuanen Yehui. Aku akan membuatnya tetap sibuk, katanya sambil memasukkan roti kacang merah ke dalam mulutnya. Cincin jiwa ketiganya menyala saat dia mengaktifkan Diamond Titan dengan ayunan lengannya. Dia akhirnya menemukan jiwa roh yang cocok untuknya, tetapi dia masih harus mengalahkannya. Tanpa ragu-ragu dia bergegas maju, memainkan peran pelopor, peran tersulit dalam pertempuran ini. Dia menembak ke arah babon berlian, memotong udara saat aura kera raksasa Titan meletus dari tubuhnya. Aura menyapu Diamond Babun, mengaduknya dari pingsannya yang lesu, dan matanya mulai berubah menjadi merah padam. Meskipun Diamond Babun dan Titan Giant AP keduanya adalah makhluk jiwa tipe kera, mereka adalah musuh bebuyutan. Di zaman kuno, Diamond Babun tunduk pada kera raksasa Titan. Kera raksasa Titan secara individu lebih kuat dari babun berlian, tetapi jumlah babun jauh melebihi tuan mereka, dan suatu hari, babun berlian yang sangat cerdas lahir. Dengan seorang pemimpin untuk mengumpulkan mereka, Diamond Babun bangkit melawan kera raksasa Titan. Pemberontakan yang terjadi menyebabkan banyak kerugian di kedua sisi dan memulai perang antara dua ras yang mengguncang dunia makhluk jiwa. Kera raksasa Titan adalah monster jiwa tingkat puncak, sementara Diamond Babun hanya sedikit di bawahnya. Perang antara pembangkit tenaga listrik seperti itu mengejutkan langit juga. Perang ini berlanjut selama ratusan tahun sampai kera raksasa Titan membayar harga mahal untuk membunuh Diamond Babun yang cerdas itu. Tanpa pemimpin, Diamond Babun runtuh. Namun kera raksasa Titan membayar mahal untuk kemenangan mereka. Sebagian besar dari mereka meninggal karena perang, dan mereka kehilangan posisi sebagai salah satu faksi yang berkuasa di dunia makhluk jiwa. Meskipun mereka masih memegang kekuasaan sebagai raja hutan, mereka tidak lagi bertindak berani seperti sebelumnya. Siapapun yang berpengalaman dalam sejarah binatang buas tahu tentang dendam antara kedua ras ini. Mengatakan bahwa dendam ini mengalir sedalam laut akan meremehkan. Bahkan ketika makhluk jiwa berserakan di tanah, kera raksasa Titan dan babun berlian akan berada di tenggorokan satu sama lain saat mereka saling memandang. Diamond Babun tahu bahwa mereka tidak bisa membunuh kera raksasa Titan, tetapi mereka lebih baik mati saat mencoba. Yuanen Yehui tidak memiliki dendam terhadap Diamond Babun ini, tapi begitu dia melepaskan jiwa bela diri Titan Giant AP, matanya menjadi merah karena amarah. Diamond Babun memukul dadanya dan meraung, lalu jatuh ke posisi merangkak dan berlari ke arahnya. Tang Wulin mengerti betapa kuatnya babon ini dan memilih untuk tidak menggunakan rumput Blue Silver miliknya. Itu tidak mungkin bisa bertahan dengan kekuatan babon seperti saat ini. Sebagai gantinya, dia memilih untuk menggunakan kemampuan Raja Naga Emasnya, segera mengaktifkan tubuh naga emas. Cincin jiwa emas yang cemerlang muncul di sampingnya saat dia melahap roti kacang merah, dan menyerang babon itu. Yuanen menjadi semakin tidak feminin, Xie bergumam pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas, lalu bergegas untuk bergabung dengan Tang Wulin dan Yuanen Yehui, mendekati dari sisi Diamond Babun seperti master jiwa tipe agility yang tepat. Setelah ketiganya bergegas keluar, Yue Zhenyu membuka sayap putih bersihnya dan menggunakan skill jiwa keduanya, pedang suci muncul di tangannya.
Gu Yue mengarahkan elemen di udara, tangannya bergerak tanpa henti. Masing-masing dari mereka bertindak selaras sempurna. Saat anggota timnya yang lain langsung beraksi, Yuanen Yehui menabrak Diamond Babun, udara di sekitar mereka meledak menjadi badai yang dahsyat. Dengan Diamond Titan diaktifkan, dia berdiri sedikit di atas 5 meter. Meskipun tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dia masih jauh dari masa otot Diamond Babun. Dia juga tidak bisa menandingi kekuatan fisiknya yang luar biasa. Bentrokan itu membuatnya terbang, tetapi babon itu hanya mundur 2 langkah terhuyung-huyung. Roti kacang merah telah meningkatkan kekuatan Yuanen Yehui tidak sedikit, tapi dia masih kurang dibandingkan dengan Diamond Babun. Saat Diamond Babun pulih dari keterpurukan, Tang Wulin tiba. Berdiri di depan babon setinggi 10 meter yang menjulang tinggi, Tang Wulin menyerupai bayi. Namun, esensi darahnya melonjak di dalam dirinya. Alirannya berbalik saat seekor naga meraung dari dalam tubuhnya. Meskipun dia telah makan banyak roti babi setelah percobaan sebelumnya, esensi darahnya belum terisi kembali sepenuhnya. Namun sanggul kacang Blood Taas lebih dari yang dibuat untuknya tidak dalam kondisi puncak. Itu membuatnya merasakan hal yang sama seperti saat dia memakan 10 mangkuk mie raksasa itu. Itu membuat darahnya mendidih, dan esensi darahnya mengalir terbalik, menembus kemacetan 85% untuk mencapai 90%. Esensi darahnya menggelegak dengan kekuatan. Di bawah pengaruh tubuh naga emas dan roti kacang merah yang haus darah, kekuatannya mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tang Wulin mengepalkan tangannya yang bercakar dan mengirimkannya langsung ke Diamond Babun. Tepat pada saat ini, Diamond Babun membuat kesalahan. Semua perhatiannya terfokus pada Yuanen Yehui. Ia melihat Tang Wulin sebagai gangguan dan hanya mengangkat tangan kirinya untuk memukul Tang Wulin seolah-olah dia adalah lalat. Cakar dan telapak tangan naga emas bertemu. Dampaknya mengirim Tang Wulin yang dikirim terbang dan dia menghantam dinding seperti peluru artileri, tertanam jauh di dalam. Meskipun kekuatannya luar biasa, Tang Wulin masih tidak bisa dibandingkan dengan Yuanen Yehui, apalagi Diamond Babun. Namun, Diamond Babun tidak keluar tanpa cedera. Meskipun pukulan Tang Wulin tidak sekuat pukulan biasa babon, masih ada masalah perbedaan ukuran tangan mereka. Dengan semua kekuatan Tang Wulin terkonsentrasi pada tinjunya yang relatif kecil, tekanan yang dia berikan jauh lebih tinggi, dan ini tanpa mempertimbangkan efek penghancuran cakarnya. Pada saat yang sama Tang Wulin dikirim terbang menjauh, suara keras terdengar saat tangan kiri Diamond Babun meledak, meninggalkan lubang berdarah berdiameter setengah meter di telapak tangannya. Diamond Babun meringis, meraung ke langit. Nyeri membakar sarafnya, dan seluruh lengannya mulai bergerak-gerak. Namun itu tidak diberikan satu momen pun untuk penangguhan hukuman. Cahaya suci turun dari surga pada saat itu, memandikan Diamond Babun dengan api yang menggerogoti dagingnya. Meskipun Diamond Babun bukan dari atribut kegelapan, api suci juga membakar jiwa selain daging. Ini adalah salah satu ciri khas dari malaikat suci. Rasa sakit yang menyiksa karena dagingnya terbakar dan lubang berdarah di telapak tangannya terlalu berat untuk Diamond Babun. Dia menjadi gila, matanya merah padam sementara rambut emasnya berdiri, warna emas dengan cepat digantikan oleh merah tua. Memasuki keadaan marahnya, kekuatan Diamond Babun berlipat ganda saat kecerdasannya, yang awalnya rendah, menghilang seluruhnya. Ia tidak bisa merasakan sakit dari telapak tangannya lagi. Itu meledak menjadi tindakan, melemparkan sebagian besar ke Yuanen Yehui. Diamond Babun yang marah itu menakutkan. Tubuhnya yang semula raksasa menjadi lebih berotot, tingginya sekarang 12 meter. Satu ayunan lengannya meninggalkan gempa susulan di belakang mereka. Babon itu cukup sulit untuk ditangani dalam keadaan normal, jadi tidak mungkin mereka bisa melawannya sekarang karena kemampuannya meningkat 50%. Ini belum mencapai level 10.000 tahun, jadi keadaannya yang sangat marah tidak bisa bertahan lebih dari 10 menit. Kami hanya perlu bertahan selama itu. Hati-hati semuanya, Yuanen Yehui memperingatkan. Dia tidak menyangka Diamond Babun akan begitu mudah marah. Meski terkejut, hatinya tetap tenang. Dia sudah tahu bahwa kecuali mereka mampu sepenuhnya menekan Diamond Babun, maka itu akan menjadi marah cepat atau lambat, dan lebih cepat meningkatkan peluang kemenangan mereka. Yuanen Yehui melompat ke samping saat Diamond Babun menggelegar ke arahnya. Dia masih di bawah pengaruh roti kacang merah, dan ingin memanfaatkannya untuk melarikan diri selagi dia masih bisa. Dia mengerti bahwa melawan babon yang marah sekarang hanya akan menghasilkan kekalahan. Tang Wulin telah tergelincir ke tanah sejak lama. Dia bangkit dan mengerutkan kening pada Diamond Babun yang marah, merenungkan bagaimana mereka akan mengatasi tantangan ini. Efek roti kacang merah akan berakhir dalam 3 menit,
tapi amarah Diamond Babun akan bertahan lebih lama. Dalam kondisi lemah mereka, satu serangan dari babon bertenaga akan melenyapkan mereka. Sebuah ide muncul di kepalanya dan dia berputar ke arah Yue Zhengyu. "Zhengyu, jangan makan roti kacang merahmu dulu. Pertahankan kekuatan jiwa Anda," teriak Tang Wulin. "Diterima." Yue Zhengyu melayang di udara, bertanya-tanya apa yang direncanakan Tang Wulin bahkan saat dia setuju. Dia terus menembakkan cahaya suci ke babon itu. Dalam persidangan sebelumnya, karena dia tidak dapat berdamai dengan Yuanen Yehui, sebagian besar beban kerja telah dialihkan ke Tang Wulin. Yue Zhengyu tidak puas dengan ini. Harga dirinya tidak membiarkan dirinya menjadi beban bagi orang lain. Jika dia ingin bekerja sama dengan baik dengan rekan satu timnya, maka dia hanya bisa memaksa dirinya sendiri untuk menerima perintah. Keyakinannya pada Tang Wulin juga meningkat seiring waktu, cemoohan asli yang dia pegang terhadap Tang Wulin hilang. Kemenangan luar biasa Tang Wulin melawan naga kadal iblis telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia telah mengalahkannya dalam beberapa detik. Terlepas dari apa bintang yang telah disejajarkan untuk menghasilkan hasil seperti itu, hanya hasil yang penting. Hanya setelah menghadapi binatang guntur dan musuh mereka saat ini, Diamond Babun, dia memahami kesulitan sebenarnya dari menara jiwa roh. "Gu Yue, gunakan elemen angin untuk meringankan kita," teriak Tang Wulin. Gu Yue sedang menyulap tombak es di depannya. Hijau, emas, dan biru, itu adalah serangan 3 elemen. Kekuatan jiwa berfluktuasi dari dalamnya saat kekuatan besar yang dikurung oleh es berjuang untuk melepaskannya. Butuh waktu lebih dari 1 menit untuk membentuk tombak, dan mempertimbangkan tingkat kultivasi dan kekuatan spiritualnya, itu sama sekali tidak lemah. Di kejauhan, Yuanen Yehui berjuang untuk bertahan hidup. Bahkan didorong oleh roti kacang merah dan menghadap Diamond Babun di aula yang begitu besar, kecepatan babon itu telah meningkat ke ketinggian yang gila dalam keadaan marah. Itu mengejarnya dengan kegilaan, hampir menyusulnya dengan langkah panjang beberapa kali. "Yuanen, ganti menjadi malaikat jatuhmu dan terbang ke udara. Zhengyu, bersiaplah untuk membawa kami." Tang Wulin memerintahkan saat dia menembakkan rumput blue silver ke Yue Zhengyu, Su Lizhi, Xie Xie, dan Gu Yue. Xie Xie dan Gu Yue, yang paling akrab dengan Tang Wulin, langsung memahami niatnya. Memegang tombak es 3 warna di satu tangan, Gu Yue menembakkan bola lampu hijau ke rekan satu timnya dari tangannya yang lain. Su Lizhi bernyanyi, membuat lebih banyak roti. Tang Wulin menarik rumput blue silver yang terhubung ke Yue Zhengyu, yang melesat ke udara, mengangkat Tang Wulin bersamanya. Aula itu tingginya sekitar 50 meter. Yue Zhengyu terbang tinggi dengan Tang Wulin dalam sekejap. Tang Wulin kemudian menarik Xie Xie dan Gu Yue. Yue Zhengyu akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin menyuruhnya untuk menghemat kekuatan jiwanya. Membawa 3 penumpang ke udara akan sangat menguras kekuatan jiwanya. Untuk membantu meringankan beban Yue Zhengyu, Tang Wulin mengirim Gold Song ke seutas rumput biru dan menembakkannya ke tanah sebagai penyangga. Dia mulai menarik Su Lizhi juga. Dengan mereka berlima di udara sekarang, Yuanen Yehui juga mengerti apa rencananya juga. Dia berbalik, mengumpulkan kekuatan di dalam kakinya, dan melompat. Tubuhnya dengan cepat menyusut saat dia melayang ke atas, nyaris menghindari telapak tangan Diamond Babun. Hembusan angin yang kuat menerpa kemajuannya di udara, tapi dia beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh. Sepasang sayap hitam tumbuh dari punggungnya dan dia terbang lebih tinggi ke udara. Tidak mau membiarkan musuhnya kabur, Diamond Babun terus mengejar. Ia berlari menuju tembok, memanjat beberapa puluh meter, lalu melompat dari tembok menuju Yuanen Yehui. Pada saat itu, tombak es meninggalkan telapak tangan Gu Yue. Api meledak dari ekor tombak es dan, dalam sekejap mata, mencapai Diamond Babun. Detabrakan itu menghancurkan tombak es menjadi kabut es. Meskipun Babun memiliki pertahanan yang tangguh, dampaknya membuatnya sangat mundur dan jatuh dari udara. Embun beku menyelimuti bulu Babun saat kabut es masuk ke dalam tubuhnya. Marah, Diamond Babun dan meraung, esensi darahnya melonjak untuk menghilangkan kabut. Tapi sekarang Yuanen Yehui berada di luar jangkauan. Yuanen Yehui mengacungkan jempol Gu Yue saat dia terbang. Tang Wulin melemparkan rumput blue silver yang diinfus Gold Song ke bawah dan menggunakan kekuatan pantulan yang dihasilkan untuk mendorong Gu Yue, Xie Xie, Su Lizhi, dan dirinya sendiri selusin meter lebih tinggi ke udara. Mereka sekarang berada lebih dari 20 meter di atas tanah. Yue Zhengyu terus mengepakkan sayapnya, berusaha keras untuk naik lebih tinggi. Membawa 4 orang di udara dengan tingkat kultivasi hanya 3 cincin jiwa bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika salah satu dari 4 itu adalah Su Lizhi.
Yue Zhenyu nyaris tidak berhasil naik beberapa lusin meter lagi mendorong dirinya hingga batas kemampuannya. Yuanen, Tang Wulin melemparkan seuntai rumput biru ke arahnya. Malaikat jatuh Yuanen Yehui lebih rendah dari malaikat suci Yue Zhenyu dalam hal kekuatan ilahi, tetapi dengan jiwa bela diri kera raksasa Titan, itu meningkatkan kekuatannya melebihi Yue Zhenyu. Ini diterapkan pada kekuatan sayapnya juga. Yuanen meraih untaian rumput Blue Silver yang terhubung dengan rekan satu timnya dan mengepakkan sayapnya lebih keras, mengurangi tekanan pada Yue Zhenyu saat dia naik. Diamond Babun yang mengamuk melompat kembali ke udara, mengayunkan lengannya lurus ke arah Sulizi. Tinju itu meleset, menghantam udara beberapa meter jauhnya. Meskipun demikian, Sulizi bisa merasakan tekanan anginnya yang mematikan. Untungnya, sebagian besar menghilang dan hanya menjatuhkan tim beberapa meter dari ketinggian mereka 40 meter di atas tanah. Setelah menjadi marah, Diamond Babun telah tumbuh setinggi 12 meter. Dengan kekuatannya yang ditingkatkan, ia bisa melompat setinggi lebih dari 30 meter, hampir 40 meter. Ini mencengangkan bagi makhluk jiwa tanpa serangan jarak jauh. Bawa kami ke puncak, teriak Tang Wulin. Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu berusaha keras untuk membawa mereka lebih tinggi, langsung ke langit-langit. Tang Wulin menancapkan cakarnya ke langit-langit. Itu sangat kokoh untuk batu. Cakarnya hanya menembus setengah, tapi itu sudah cukup. Dengan Tang Wulin menggunakan kekuatannya sendiri untuk tetap tinggi, itu meringankan beban Yue Zhenyu dan dia sekarang bisa terbang dengan stabil di udara hanya dengan 3 orang yang melekat padanya. Rencana Tang Wulin sederhana, tetapi mereka tetap terkejut. Kekuatan Diamond Babun yang marah jauh melebihi harapan mereka, kekuatannya tampaknya cukup besar untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Tak satu pun dari mereka yang berani melakukan salah satu serangannya. Namun, kata-kata Yuanen Yehui sebelumnya telah mengingatkan Tang Wulin. Karena Enrage menghasilkan efek yang mirip dengan roti kacang merah dan power boost lebih besar, maka waktu efektif harus lebih singkat. Kami tidak punya banyak waktu. Menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan? Yuanen Yehui bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Saya baik-baik saja, saya memiliki banyak tenaga tersisa. Bahkan jika aku tidak melakukannya, tetap tidak akan menjadi masalah bagiku untuk menggendong kalian. Kekuatannya telah lama melampaui kekuatan 5.000 kilogram. Semuanya, 6 dari mereka memiliki berat tidak lebih dari 500 kilogram. Beban ini tidak berarti apa-apa baginya. Yue Zhenyu terbang ke Tang Wulin dan melilitkan sehelai rumput Blue Silver di pinggang dan bahunya. Beritahu saya jika Anda tidak bisa bertahan. Aku akan menggunakan roti kacang merah dan kita bisa bertahan 3 menit lagi. Petik 2. Dia tidak bisa membawa semuanya seperti dia sekarang, tetapi itu tidak akan menjadi masalah di bawah upaya haus darah. Aku punya roti sup mini, aku punya roti sup mini, aku punya roti sup mini, teriak Sulizi. Roti kecil muncul di tangannya satu demi satu. Dia menyerahkan satu ke Tang Wulin. Ini adalah skill jiwaku yang kedua, Agility Sub Bones. Mereka mengurangi berat badan seseorang, yang membuat mereka lebih gesit. Mereka berguna bagi saya dalam situasi ini. Dia memasukkan satu ke dalam mulutnya tepat setelah berbicara. Roti sub agility-nya sempurna untuk kesulitan mereka saat ini. Semua orang menjadi lebih ringan setelah makan satu. Mata Yue Zhenyu berbinar setelah merasakan efeknya. Fatih, rotimu enak. Dia terpesona oleh efek dari roti babi pemulihan Sulizi, roti sup mini agility, dan roti kacang merah yang haus darah. Meskipun efek makanan mereka tidak segera terwujud, keuntungan terbesar dari master jiwa tipe makanan adalah panjang efeknya. Memiliki master jiwa tipe makanan dalam sebuah tim bisa berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran yang berkepanjangan. Sulizi menyeringai. Jangan menilai roti dari lipatannya. Yue Zhenyu terkekeh. Kamu sangat gendut sampai terengah-engah, tapi kuakui bahwa dukunganmu sangat efektif. Yuanen Yehui terbang untuk bergabung dengan mereka. Setelah menghadapi Diamond Babun bersama, sesuatu telah berubah dalam hubungan mereka. Mereka telah berbagi suka dan duka, pencobaan dan kesengsaraan, dan sebagai hasilnya mereka semua menjadi lebih dekat. Yuanen Yehui tidak lagi memandang mereka dengan dingin. Nah, kecuali Xie. Tang Wulin tersenyum saat dia melihat Diamond Babun yang marah. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Lizzie, berikan Yuanen beberapa roti babi. Kami membutuhkannya dalam kondisi prima secepat mungkin. Begitu dia siap, kami akan membunuhnya. Petik 2. Menantang satu percobaan demi percobaan tanpa banyak istirahat telah melelahkan mereka. Jika bukan karena keberuntungan dan kecerdasan mereka, mereka tidak akan pernah sampai sejauh ini.
Tang Wulin mengagumi kekuatan Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui. Dengan dua master jiwa yang mampu terbang di tim mereka, dia dapat menggunakan lebih banyak taktik dan melakukan lebih banyak rencana berani sambil meminimalkan korban jiwa. Diamond Babun meraung dan terus melompat ke arah mereka, hanya untuk selalu gagal. 50 meter adalah ketinggian yang mustahil untuk dijangkau, dan tidak ada yang bisa didaki. Yang bisa dilakukannya hanyalah melolong pada mereka. Efek brutalitas pada Tang Wulin dan Yuanen Yehui segera menghilang dan kulit mereka memucat karena kehilangan kekuatan. Namun, tubuh mereka kuat dan mereka bisa menahan perasaan lemah. Mereka dengan cepat makan beberapa roti babi, warna pipi kembali ke pipi mereka saat mereka makan. Teriakan Diamond Babun secara bertahap mereda saat tatapan gila di matanya mundur dan tubuhnya menyusut. Sebelum tanda 10 menit tercapai, kondisi kemarahannya sepertinya telah berakhir. Aku akan pergi dulu, Yue Zhengyu mengumumkan. Dia mengeluarkan dirinya dari rumput Blue Silver dan membuka sayapnya. Api keemasan menyala saat dia terjun ke babon. Pedang sucinya terwujud di tangannya sebagai cahaya emas halus yang mengelilinginya. Ketiga cincin jiwanya menyala, karena dia terus-menerus beralih di antara tiga keterampilan jiwanya. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya sepertinya berasal dari skill jiwa ketiganya. Ini adalah teknik manipulasi keterampilan jiwa tingkat lanjut yang membutuhkan keterampilan mekanik tinggi dan keterampilan jiwa yang kuat. Yue Zhengyu berhenti beberapa meter dari Diamond Babun dan berdiri di tempat, sosoknya terhalang oleh cahaya dan api. Cahaya penghakiman. Dia mengangkat pedangnya ke arah langit. Cahaya berkumpul di sekitar ujung pedangnya, menerangi seluruh aula seperti miniatur matahari. Segera, pedang suci itu tumbuh hingga 10 meter. Tang Wulin memandang Yuanen Yehui, memperhatikan keterkejutan di matanya. Ini adalah kekuatan sejati Yue Zhengyu, yang telah dia sembunyikan selama ini. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatan sebanyak ini. Inikah yang dilakukan anak kaya, hanya memilih untuk mengungkapkan kekuatannya di akhir serangan menara. Dalam hitungan detik, malaikat suci Yue Zhengyu jauh lebih kuat dari malaikat jatuh Yuanen Yehui. Sementara memiliki jiwa bela diri kembar membuatnya lebih kuat secara keseluruhan, secara individu jiwa bela dirinya lebih lemah karena dia harus menyebarkan usahanya di antara keduanya. Udara bergetar saat Yue Zhengyu menebas Diamond Babun dan mengirimnya terbang mundur, api emas melahap tubuhnya. Dia telah menggabungkan kekuatan ketiga keterampilan jiwanya untuk menghasilkan tebasan yang menakutkan ini. Yuanen Yehui memilih momen ini untuk menyerang juga, berubah dari malaikat jatuh menjadi kera raksasa Titan saat dia jatuh langsung ke kepala Diamond Babun. Yang lainnya menyusulnya. Tidak ada ketegangan dalam hasil pertempuran itu lagi. Diamond Babun masih berjuang untuk bangun ketika Yuanen Yehui tiba, menurunkan tinjunya untuk menghancurkan kepalanya. Namun, beberapa kaki sebelum dia memukulnya, tubuhnya bergerak-gerak dan langsung menyusut sepertiga. Tinjunya meleset dan malah menghantam lantai batu. Apa? Semua orang berdiri di sana, tercengang. Sebelum mereka bisa bereaksi, Diamond Babun melesat berdiri dan menundukkan kepala Yuanen Yehui, mengirimnya terbang dengan suara keras. Diamond Babun menindaklanjuti serangannya, memberikan pukulan ke perutnya. Tidak ada yang menyangka Diamond Babun yang melemah tiba-tiba melepaskan kekuatan seperti itu. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Tang Wulin ingin bergegas menyelamatkannya, tetapi dia terlalu jauh dan dia tidak akan tepat waktu. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Pada saat dia menyadari Yuanen Yehui sedang diserang, babon itu sudah mengejar. Diamond Babun tidak terluka, matanya masih dipenuhi dengan haus darah. Sepanjang waktu itu telah mengarahkan mereka ke hidung dan memikat mereka ke dalam jebakan. Keadaannya yang mengamuk belum berakhir sama sekali. Ini bukan Diamond Babun bodoh yang normal. Tidak, itu cerdas seperti yang memimpin babun berlian lainnya dalam pemberontakan melawan kera raksasa Titan sejak lama. Yuanen Yehui nyaris tidak berhasil memutar tubuhnya tepat waktu, mengulurkan tinjunya untuk menghadapi serangan babon itu. Beberapa inci sebelum tinju babon itu memukulnya, dia menghilang dalam semburan cahaya keperakan. Namun, tinju Diamond Babun tidak menyerang udara kosong. Angin puyuh cahaya bertabrakan dengan tinjunya. Gelombang kejut yang dihasilkan mengguncang ruangan dan proyektil buram melesat ke belakang, menuju ke dinding. Perisai air muncul di antara proyektil dan dinding sebagai upaya untuk meredam benturan. Proyektilnya adalah sia-sia. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengurangi kekuatan di balik pukulan Diamond Babun dengan Light Dragon Storm miliknya, tapi dia bukan tandingan kekuatannya. Terima kasih, teriak Tang Wulin. Semua orang telah pulih dari keterkejutan mereka sekarang.
Yue Zhengyu terbang menuju Diamond Babun, mengacungkan pedang sucinya sekali lagi. Diamond Babun membengkak sekali lagi saat kekuatan melonjak melalui tubuhnya lagi, tapi haus darah di matanya dengan cepat memudar. Keadaan marahnya akan segera berakhir. Yuanen Yehui menyerangnya juga, sama sekali melupakan perbedaannya dengan Yue Zhengyu. Dengan ledakan, Diamond Babun dikirim mundur lagi. Kali ini, bagaimanapun, pertahanannya lebih lemah, dan seluruh tubuhnya dilalap api suci. Yuanen Yehui turun, meninju kepalanya dengan tinjunya. Kakinya tertanam kuat di tanah sekarang, dia melanjutkan dengan pukulan lurus, lalu pukulan atas. Diamond Babun terlalu lemah untuk melakukan perlawanan apapun dan hanya bisa dihajar olehnya. Sementara itu, Tang Wulin bergegas ke sisi Xie Xie. Gu Yue telah memindahkan Yuanen Yehui keluar tepat saat Xie Xie tiba di depan tinju berlian babon. Itu telah mengambil semua yang dia bisa untuk membuat pertahanan dengan Light Dragon Storm. Awalnya, dia akan menerima serangan untuk Yuanen Yehui, tetapi tidak mungkin baginya untuk menerima serangan itu dan keluar tanpa cedera. Perbedaan kekuatan antara dia dan Diamond Babon terlalu besar. Sebaliknya, dia berencana untuk mendorongnya keluar pada menit terakhir. Namun, Gu Yue telah memindahkan Yuanen Yehui, menggagalkan rencananya menjadi ksatria putih yang menyelamatkan sang putri. Sebaliknya, dia bahkan dikirim terbang oleh Diamond Babon. Penglihatan Tang Wulin memerah karena amarah. Xie Xie adalah master jiwa tipe agility. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menahan serangan seperti itu. Xie Xie beruntung tidak mati karena serangan Diamond Babun selama 5.000 tahun. Bahkan Yuanen Yehui dalam bentuk kera raksasa titannya akan terluka parah oleh serangan babon itu, belum lagi Xie Xie. Xie Xie berbaring tengkurap di lantai, matanya menatap ke bawah pada anggota tubuhnya yang terpelintir dalam sudut yang mustahil. Tulang punggungnya remuk, bahkan dengan pelindung air yang melindungi dampaknya, tubuhnya tidak dapat bertahan dari serangan itu. Xie Xie, Xie Xie. Tang Wulin berteriak, dia bergegas untuk menjemput Xie Xie. Saat Tang Wulin memegang Xie Xie di pelukannya, tubuh temannya yang lumpuh menghilang menjadi titik cahaya. Sesaat kemudian tidak ada yang tersisa di pelukannya dan sesosok wajah pucat muncul di kejauhan. Xie Xie, Tang Wulin mendongak untuk melihat Xie Xie, tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari tempatnya. Kelegaan membanjiri dirinya. Tubuh Xie Xie bergoyang, lalu jatuh ke pantatnya. Dia memuntahkan seteguk darah, kulitnya memucat. Itu adalah tiruannya yang mengambil serangan itu. Namun meskipun itu adalah klonnya, dia masih menerima banyak kerusakan yang diderita klon tersebut. Ketakutan memenuhi matanya saat dia melihat ke arah Diamond Babun.